Oke, latihan soal evaluasi Latsar nomor 1. Yang bukan kode etik berakhlak. Nah, ada beberapa pilihan. Loyal ke atasan, ya. Yang bukan kode etik berakhlak adalah loyal ke atasan. Nomor 2, akuntabilitas, artinya menggunakan kekayaan negara tapi bertanggung jawab, efektif dan efisien. Nomor 3, kode etik orientasi pelayanan. Nah, ada beberapa pilihan. Jawabannya adalah perubahan tiada henti. Nomor 4, yang bukan fungsi ASN. Ada beberapa pilihan. Yang bukan fungsi ASN sebagai pengawas kegiatan publik. Pengawas kegiatan publik atau publik. Nomor 5, penggunaan fasilitas dibiayain oleh pajak termasuk apa? Nah, itu akuntabel, ya. Jadi fasilitas atau kekayaan negara dibiayain oleh pajak itu akuntabel. Nomor 6, memahami memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, bagaimana maksudnya? Masyarakat adalah sebagai penerima pelayanan. Nomor 7, ini seorang profesor yang bernama A. Imanto. Nah, siklus layanan itu, ya, siklus pelayanan dimulai sejak kontrak pertama, ada delivery, sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan. Nomor 8, ASN dapat diandalkan. Maksudnya adalah mampu, akan, dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima. Ya, ASN dapat diandalkan itu berarti mampu, akan, dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima. Nomor 9, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 itu ada 12 asas pelayanan publik. Nah, ini kecuali kompetitif. Sebetulnya masih bisa pakai nalar kalau yang beginian. Nomor 10, akuntabilitas. ASN sebagai wakil pemerintah mengadakan kontrak dengan masyarakat. Nah, itu akuntabilitas yang bagaimana? Nah, ini dijelaskan. Pilihannya ada beberapa, tapi pilih satu. Interaksi pertukaran sosial dua arah. Ada yang menuntut, ada yang bertanggung jawab, ya. Akuntabilitas, ASN sebagai wakil pemerintah yang membuat kontrak dengan masyarakat, itu akuntabilitas, ya. Akuntabilitas berupa interaksi pertukaran sosial dua arah. Yang menuntut, ada yang bertanggung jawab. Nomor 11, tingkatan akuntabilitas. Ini sesuai modul, ya, tentu. Yang pertama, personal, individual, kelompok, organisasi, stakeholder. Diulang, tingkatan akuntabilitas menurut modul kita. Yang pertama, personal, individu, kelompok, organisasi, stakeholder. Nomor 12, ini pernyataan yang tepat. Nah, ada beberapa, tapi kita pilih yang paling tepat, ya, yaitu akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Contoh, beretika, jujur, dan berintegritas. Nomor 13, 3 kompetensi yang harus dimiliki ASN berdasarkan Permenpan Reformasi dan Birokrasi nomor 38 tahun 2017. Nah, ini kita waktu tes calon P3K, teknis dan kompetensi Mansosgul, manajerial sosiokultural. Nomor 14, perilaku ASN
yang meningkatkan kompetensi tetapi relevan. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini jawabannya adalah meningkatkan kompetensi sehingga menjawab tantangan, ya, menjawab challenge yang berubah-ubah adalah adalah keniscayaan. Itu loh, maksudnya adalah hal yang sangat mungkin gitu loh. Tapi positif ya. Nomor 15, upaya ASN yang kompeten. Ada beberapa tapi kita pilih satu aja. Yaitu adaptasi terhadap orang lain dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya adalah sebuah keharusan. Nomor 16. Nah, ini ada istilah belajar hal-hal yang baru secara terus-menerus. Ini bahasa Inggris nih, learn. Gampang ya untuk guru bahasa Inggris. Nomor 17. Pernyataan ASN sebagai profesi. Nah, yang benar yang mana? Ada beberapa. Kita pilih yang paling benar. Memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan tanggung jawabnya atas kinerja. Kinerja berarti hasil kerja. Nomor 18, ASN pembelajar yang relevan. Nah, bagaimana itu penjabarannya? Baik. Jawabannya adalah pegawai yang memiliki kemampuan menerapkan kompetensinya ke situasi yang baru di dunia yang berubah-ubah serta kompleks atau complicated. Nomor 19, lagu tentang keberagaman. Ada beberapa pilihan yang kita pilih paling cocok adalah Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur. Nomor 20, indikator lingkungan belajar yang harmonis. Nah, itu bagaimana? Jawabannya ada beberapa. Kita pilih ASN, sesama ASN saling bantu membantu. Nomor 21. Ini jelas ya, prinsip nasionalisme adalah sila ketiga. Nomor 22, manfaat keanekaragaman adalah membuat Republik Indonesia menjadi terkenal di mata dunia internasional. Nomor 23, anggapan terhadap kelompok yang identik dengan kekerasan merupakan titik. Jawabannya adalah stereotip. Stereotip. Ada beberapa pilihan tuh. Kalau etnosentris berarti kan merasa suku si orang tersebut superior. Misalkan gue orang Padang nih, gue orang Betawi, gue orang Jawa dan seterusnya. Itu namanya etnosentris. Asimilasi berarti membaur. Skeptik berarti saling mencurigai. Yang paling tepat adalah stereotip, anggapan terhadap kelompok yang negatif, maksudnya keras, radikal dan sebagainya. Nomor 24, sikap mengantisipasi konflik ASN antar ASN ya, kecuali mementingkan diri sendiri. Ini cukup bisa pakai nalar. Nomor 25, loyal. Itu bahasa Perancis, loyal ya tulisannya, sama kayak internasional ya. Artinya adalah mutu dari sikap setia, loyal. 26, loyalitas kepada organisasi ditunjukkan melalui sikap dan tindakan. Cukup jelas. 27, saat pegawai punya loyalitas, dia bertanggung jawab ditunjukkan dengan titik. Ada beberapa, kita pilih yang paling tepat. Berinovasi ya, dengan berani berinovasi untuk kepentingan organisasi. 28 cukup jelas ya, bagi pegawai negeri loyal berarti adalah setia kepada Republik Indonesia, NKRI. 29, konteks loyalitas ASN dimaknain dengan titik. Nah, ada beberapa, kita pilih yang paling tepat. Berpikir dan yakin bahwa kesetiaan terbesar adalah untuk negara, suruhnya begitu ya. Tapi yang paling penting mah agama, baru masuk surga. Nomor 30, yang tidak termasuk perilaku loyal.
Nah, ini ada beberapa. Ini ada sangat jauh nih. Melindungi tumpah darah dengan semangat juang yang tinggi. Tuh, lagi bertempur ceritanya tuh. Ya udahlah, ikutin aja. Nomor 31, adaptasi dalam proses bisnis. Nah, bertahan dan tingkatkan kinerja. Adaptasi dalam bisnis proses adalah bertahan dan meningkatkan kinerja. Nomor 32, ciri-ciri adaptif. Ini kecuali nih. Konsisten kepada keputusan awal. Konsisten pada keputusan awal nih. Adaptif, tidak adaptif berarti ya. Tidak adaptif. Nah, berarti konsisten pada keputusan awal. Ciri adaptif kecuali. Nah, kalau kecuali ya, konsisten pada keputusan awal. Nomor 33, pimpinan dalam organisasi adaptif, yaitu titik. Ya, sebagai orang yang bisa memberikan perubahan adaptif, menyesuaikan dengan keadaan ya. Nomor 34, menghadapi volatilis ya kalau nggak salah ya. Kalau ini gue udah nyatat di sini ya, volatility, gue lupa pokoknya ya, benar, volatility berarti perubahan yang sangat cepat. Bagaimana caranya? Harus dihadapi dengan visi. Nomor 35, kebijakan adaptif oleh sistem dynamic governance. Apa tuh? Kecuali ini nggak ada di bahasa Inggris. Thinking along itu nggak ada ya, yang lain-lain ada semua. Thinking across dan seterusnya. Thinking along itu nggak ada. Kebijakan adaptif oleh sistem dynamic governance ya, bukan government, beda. Governance kecuali. Thinking along, bukan ulong, bukan. Nomor 36, indikator karakter organisasi adaptif kecuali status quo, kan berarti kekuasaan yang masih absolut. Nomor 37, negara bukan satu-satunya pelayan publik. Itu adalah prinsip dari konsep governance. Nah, maka tadi kita bilang government dengan governance itu sangat berbeda. Nomor 38, konsep governance. Apa tuh? Nih. Kecuali collaboration. Nah, ini ada triple helix, pentahelix, quadruple helix. Nah, ada yang segitiga, ada yang segi 4, ada yang segi 5, ada yang segi 6 dan seterusnya. Pokoknya jangan dipilih ya itu ya, karena ditanyain adalah kecuali gitu. Nomor 39, collaborative governance mengandung prinsip government ya, pemerintahan. Contohnya kolaborasi kementerian dengan akademisi dan dengan civil society. Ya, berkolaborasi dengan kementerian, para akademisi, mahasiswa dan aktivitas akademika dan juga masyarakat sipil, civil society. Itu kolaboratif governance. Nomor 40, prinsip-prinsip governance kecuali tadi ya, pemerintah kecuali ya, pemerintah adalah satu-satunya pelayan publik. Lanjut nomor 41, yang bukan proses kolaboratif itu adalah win-win solution. Nah, itu yang bukan proses kolaboratif. Tapi di sini ada nih yang termasuk proses kolaboratif, ada dialog, trust building, dan commitment. Nomor 42, whole of government, WOG, ini baru lihat kan lo. Artinya apa? Pendekatan penyelenggara negara dengan tujuan pembangunan kebijakan. Nah, bikin peraturan berarti ya. WOG, whole of government, artinya apa? Penyelenggara negara dengan segala sesuatunya gitu. My whole life, seluruh hidupku kan gitu in English ya. Nomor 43, contoh infrastruktur backbone untuk percepatan digital di wilayah Republik Indonesia. Contohnya misalnya perluasan kabel optik di darat dan
di laut. Nah, di laut gimana nih kalau ketabrak? Ya gua nggak tahu ya, silahkan betulin. Nomor 44. Affordance digital adalah kemudahan perangkat internet. Affordance tulisannya, double F A F F O R D A N C E. Alpha Fanta Orchard Romeo Delta Alpha November Ceko Charlie Echo ya. Affordance digital, kemudahan perangkat internet. Nomor 45, perilaku digital. Nah, ini adalah etik digital, etiket. Kami orang hotel lebih paham soal ginian. Etiket. Nomor 46, konsep kesenjangan digital, kecuali kemampuan berbagi pesan digital nih, konsep kesenjangan digital. Nomor awal kesenjangan digital ya, gitu. Kemampuan berbagi, kecuali soal ini. Nomor 47, kegagapan gaptek, maksudnya digital adalah ciri dari digital immigrants ya, ada imigran ya, orang-orang yang pendatang masuk ke digital tapi nggak paham. Nah, gaptek namanya ya. Kita nggak ada cerita begitu, insya Allah. 48, ICT, model pembelajaran ICT yang kita tahu. Nah, kecuali banyak tuh home learning ya kan, BDR. Nah, kecuali tapi di sini user generated content. Dah bisa dipahami. Nomor 49, pengamalan sila kelima dalam dunia digital. Misalnya apa contohnya? Nah, kita jawab, menerapkan etika sebagai warga digital. Ini tentu etika yang baik. Dan nomor 50, apa nih? Ini konten atau isi literasi digital yang berlandaskan Pancasila. Contohnya apa? Nah, ini berisi tentang saling mengasihi, saling mencintai, keselarasan dan harmoni dalam keberagaman, ada demokrasi dan ada kekeluargaan. Baik, itu nomor 1 sampai 50, paket ke-1. Selanjutnya kita lanjut ya, kita teruskan perjuangan kita pada paket kedua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain.